Aku yang berjuang, dia yang dinikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Aluna, umur 25 tahun. Aku bertemu dengan Ray saat dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Waktu itu, dia sedang duduk di taman sambil memegang amplop merah muda, surat pemecatan. Aku gagal lagi nah. Ray yang bicara, suaranya pelan dan pasrah. Aku hanya duduk di sampingnya, menepuk bahunya. Gak apa-apa Ray, kita cari jalan lain. Aku mencoba menenangkan. Ray menghela napas panjang. Aku malu jadi pacarmu. Aku gak punya apa-apa. Kamu kerja keras, sementara aku kosong. Aku menatapnya. Aku pacarmu bukan karena uang kamu. Kita bisa mulai dari mana aja. Aku bicara tegas agar dia tahu aku serius. Dari percakapan itu, Ray mulai berani cerita mimpinya. Membuka coffee shop kecil. Bukan yang mewah, setidaknya warung kopi sederhana yang ada wifi dan tempat duduk nyaman. Kalau itu yang kamu mau, kita coba. Aku bicara sambil tersenyum kecil. Aku gak punya modal, nah. Ray terlihat putus asa. Aku menghela napas. Gajiku bulan ini cukup. Kita cicil aja pelan-pelan. Yang penting kamu mau kerja keras. Aku memastikan dia gak merasa ditolong doang. Hari itu aku tidak sadar kalau kalimat itu akan mengubah seluruh hidupku. Sejak saat itu juga, aku ikut menemani Ray membangun mimpinya, sambil pelan-pelan mengubur mimpiku sendiri. Coffee shop itu berdiri dari uang tabunganku, 7 juta. Kami menyewa kios kecil bekas toko pulsa. Ray menatap kios itu lama. Serius, kamu mau bantuin aku sampai segininya? Tanya Ray masih ragu. Aku mengangguk. Iya, kita kan bareng-bareng. Aku tetap optimis. Hari pertama persiapan. Aku mengecat dinding sampai malam. Ray membuat daftar menu, mencari bahan kopi termurah tapi enak. Kadang dia menyerah. Nah, ini nggak akan jalan. Tempatnya jelek banget. Ray semakin down. Aku menepuk kepalanya ringan. Bukan tempatnya yang bikin bagus, tapi usaha kamu. Aku mencoba menguatkan. 3 minggu kemudian, kami buka pertama kali. Pelanggan, hanya 2 orang. Itu pun teman Ray. Tapi aku tetap tersenyum. Tenang, nanti ramai. Aku meyakinkan Ray. Dia menghela napas. Kamu selalu percaya sama aku, ucapnya. Aku tidak menjawab. Karena kalau aku jawab, aku takut menangis. Aku cuma ingin Ray sukses, itu aja. Tahun pertama adalah tahun paling melelahkan. Aku bekerja di kantor jam 8 sampai jam 4, lalu langsung ke coffee shop membantu Ray sampai jam 11 malam. Suatu malam, Ray bersandar di meja. Nah, kamu gak capek? Ray bertanya dengan cemas. Aku tersenyum kecil. Capek, tapi aku suka lihat tempat ini hidup. Jawabku, aku bicara jujur. Ray memegang tanganku. Kamu luar biasa. Tanpa kamu, aku udah gak tahu jadi apa dari dulu. Ray terlihat sangat berterima kasih. Aku terdiam. Kadang aku berharap dia berkata, kalau coffee shop sukses nanti, aku nikahin kamu. Tapi Ray tidak bilang itu, dan aku pura-pura tidak kecewa. Setelah hampir 1 tahun sepi, tiba-tiba coffee shop kami viral di TikTok karena review jujur dari pengunjung random. Tiba-tiba pengunjung membludak. Ray berlari-lari panik menyajikan pesanan. Nah, tolong meja nomor 5, aku kewalahan. Ray berteriak sambil tetap tersenyum bahagia. Aku ikut mengantar pesanan sambil terengah. Ini latenya kak. Aku bicara ramah. Sampai malam, coffee shop penuh. Saat kami menutup toko, Ray tertawa lega. Nah, kita berhasil. Ia terlihat sangat senang. Dia memelukku, pelukan yang hangat, tapi tidak bertahan lama. Dia melepaskannya cepat, seolah sadar sesuatu. Oh maaf, Ray tiba-tiba malu. Ada jarak yang aneh. Aku pura-pura tidak merasakan perubahan sikap itu. Gak apa-apa. Aku ikut senang karena coffee shop ini rame. Aku memaksa tersenyum. Tapi mulai malam itu, Ray terlihat menjaga jarak. Dan aku tidak tahu kenapa. Bulan demi bulan, Ray semakin sibuk. Bukan sibuk di coffee shop, tapi sibuk dengan handphonenya. Aku pernah bertanya, Ray, kamu chat sama siapa sih? Kok sering senyum sendiri? Aku bicara dengan sangat hati-hati.
Ray langsung menepis. Teman, biasa. Jawabnya cepat dan dingin. Aku mengangguk walau hatiku panas. Kadang saat aku datang ke coffee shop, Ray berkata, kamu pulang aja dulu, hari ini aku bisa sendiri. Ray mengusirku secara halus. Aku bertanya, kamu gak butuh bantuan? Aku mencoba memastikan. Enggak, kamu istirahat aja. Nada bicara Ray lebih ke menyuruh. Padahal, dulu dia paling senang kalau aku ada. Sekarang, dia justru tidak mau aku datang. Dan itu membuatku takut. Suatu malam, Ray meninggalkan handphonenya di meja. Aku tidak berniat membuka, tapi layarnya menyala sendiri karena notifikasi. Dari seorang perempuan bernama Celine. Ray, besok aku ke coffee shop ya, kangen. Kangen? Aku menelan ludah keras. Saat Ray keluar dari toilet, aku hanya bisa menatapnya lama. Ray, Celine itu siapa? Aku langsung bertanya. Ray terlihat kaget. Lalu wajahnya berubah defensif. Teman, kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Ray menghindar. Aku menatapnya. Teman bisa bilang kangen? Aku mencoba bicara tenang. Ray tidak menjawab. Dia hanya mengambil handphonenya dan masuk ke dapur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di belakang coffee shop yang ikut aku bangun. Akhirnya, aku memberanikan diri bicara serius. Ray, kalau ada yang berubah, bilang ke aku. Aku mencoba mengajak bicara baik-baik. Ray menghela napas panjang. Aku cuma lagi banyak pikiran. Lagi-lagi dia menghindar. Aku menatapnya lebih dalam. Sama perempuan itu. Aku langsung menyebut. Ray terlihat marah. Aku gak suka kamu nuduh. Ia membentakku. Padahal aku cuma tanya, bukan nuduh. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Ray, aku capek kalau harus tebak-tebak. Ucapku. Dia akhirnya menatapku lama dan berkata pelan. Nah, aku sayang sama kamu. Tapi, tolong jangan ikut campur urusan pribadi aku. Urusan pribadi? Aku yang membangun mimpi ini bersamanya. Tapi ternyata, aku dianggap orang lain. Hari itu, aku datang ke coffee shop tanpa memberitahu. Dan aku akhirnya melihat semuanya. Ray sedang duduk berdua dengan Celine. Mereka tertawa, saling menyentuh tangan. Saat aku mendekat, Ray kaget. Nah, kamu ngapain di sini? Tanyanya dengan suara panik. Celine menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Oh, ini karyawan sini ya? Celine bicara sambil meremehkan. Ray tidak membantah. Iya, dia tidak membantah sama sekali. Aku menatap Ray dengan gemetar. Ray, aku pacarmu. Aku bicara lirih. Ray menghela napas seolah aku menyulitkannya. Nah, jangan bikin malu. Jangan bikin malu. Celine tertawa pelan. Kamu belum bilang ke dia? Ya ampun, Ray. Dari Celine lah aku tahu. Ray sudah menjalin hubungan serius dengannya selama hampir 3 bulan. Dan yang lebih menyakitkan, mereka akan menikah. Malam itu, aku pulang tanpa suara. Aku tidak marah, tidak teriak, tidak minta penjelasan. Aku hanya duduk lama di kamar, memandangi tangan yang selama ini bekerja demi Ray. Keesokan harinya, aku menemui Ray di coffee shop yang kami bangun bersama. Ray, aku bicara pelan. Ray menatapku tanpa ekspresi. Aku sibuk nah, cepat. Ucapnya dingin. Aku mengeluarkan kunci coffee shop. Aku balikin ini. Aku berhenti bantu kamu. Aku bicara pelan tapi tegas. Ray hanya mengangguk. Oh, ya udah. Seolah itu hal kecil. Tidak ada terima kasih. Tidak ada maaf. Ray, aku cuma mau kamu sukses. Bahkan kalau bukan sama aku. Aku bicara sambil menahan tangis. Ray tidak menatapku. Kamu jangan drama. Ucapnya. Drama? 3 tahun hidupku untuknya. Disebut drama. Akhirnya aku berjalan pergi. Tidak menoleh lagi. Sebulan kemudian aku mendapat undangan. Bukan dari Ray, tapi dari teman yang bekerja di gedung pernikahan. Ray menikah dengan Celine. Aku menatap undangan itu lama. Tidak sedih lagi. Hanya hampa.
Saat hari pernikahan mereka, aku duduk di kamar. Aku memutuskan untuk tidak pergi. Aku juga tidak mencari tahu lewat sosial media. Aku hanya memeluk diriku sendiri. Aku berjuang, dia yang dinikahi. Aku berkata pelan pada diri sendiri. Tapi malam itu, aku akhirnya mengerti sesuatu. Aku tidak kalah. Yang kalah adalah Ray. Karena dia kehilangan wanita yang pernah berjuang tanpa hitung-hitungan. Yaitu aku. Aku bisa bangkit lagi. Aku mulai menabung, membuka bisnis kecil sendiri, jual kue rumahan. Dan suatu hari nanti, aku ingin melihat coffee shopku sendiri berdiri. Tanpa Ray. Tanpa pengkhianatan, tanpa drama. Hanya aku. Dengan harga diriku yang utuh. Beberapa bulan kemudian, berita itu datang di pagi hari yang biasa. Aku sedang membungkus pesanan kue ketika pesan WhatsApp masuk dari mantan rekan kerja Ray. Orang yang dulu sering melihat aku menutup coffee shop sampai tengah malam. Luna, kamu sudah dengar? Coffee shop Ray kebakaran semalam. Aku berhenti mengikat pita kotak kue. Sejenak, aku mengira aku salah baca. Namun pesan berikutnya muncul. Katanya korsleting listrik. Habis semua nah. Aku menatap layar ponsel beberapa detik. Tidak ada rasa kaget, tidak ada rasa kasihan. Hanya sebuah senyum kecil tanpa suara. Senyum yang muncul bukan karena aku bahagia melihat orang lain jatuh, tapi karena keadilan kadang turun dengan caranya sendiri. Siangnya, berita itu menyebar lebih luas. Di grup-grup kampung, di story orang-orang, bahkan pelanggan yang dulu sering melihat aku membantu Ray ikut berkomentar. Di warung sayur, aku mendengar dua ibu-ibu membicarakannya. Kasihan sih, tapi ya kebayanglah, waktu susah dibantuin Luna, pas sukses malah ninggalin. Iya bu, orang yang lupa sama yang nemenin dari nol tuh biasanya dapat balasan. Gak langsung, tapi pasti. Aku lewat di belakang mereka sambil membawa kantong belanja. Aku juga tidak berusaha menyapa atau ikut campur. Bahkan mereka juga tidak sadar kalau aku mendengarnya. Aku hanya tersenyum kecil, senyum yang sama seperti pagi tadi. Sore harinya, teman lama Ray mengirim pesan lagi. Ray stres berat nah, katanya semua tabungan habis buat renov, sekarang ya hangus. Aku duduk di kursi menatap pesan itu lama. Bukan karena peduli, tapi karena aku merasa hidup sedang menunjukkan sesuatu. 3 tahun aku berjuang untuk tempat itu. 3 tahun tidur larut, memegang kuas cat, mencuci gelas, menyusun kursi, menenangkan Ray, mendukung mimpinya. Dan saat aku ditinggalkan, aku pikir aku kehilangan semuanya. Ternyata tidak. Yang hilang itu justru dia. Malam itu aku menyalakan lilin aromaterapi di kamar. Aku ingat bagaimana dulu coffee shop itu menjadi dunia kecil kami. Dan bagaimana Ray memilih menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Aku memejamkan mata. Semoga kamu belajar dari ini, Ray. Aku berbisik pelan untuk diriku sendiri. Bukan doa buruk, hanya doa agar karma tidak lewat begitu saja tanpa makna. Keesokan harinya, seorang pelanggan kue yang dulu sering melihatku kerja di coffee shop datang menemuiku. Luna, kamu gak sedih coffee shop itu kebakaran? Ia bertanya hati-hati. Aku tersenyum tenang. Saya sudah selesai sedih sejak dia memilih orang lain. Aku menjawab dengan jujur. Pelanggan itu mengangguk, lalu berkata lirih. Kami semua tahu siapa yang paling berjuang dulu. Kalau ini terjadi, ya mungkin memang pantas. Tuhan punya cara balas tanpa harus kamu lakukan apapun. Aku tidak mau nambahkan apa-apa, karena aku tahu dia benar. Api itu menghabiskan bangunan coffee shop. Tapi, api itu juga menghapus sisa-sisa beban di dadaku. Aku tidak butuh Ray jatuh. Aku hanya butuh tahu bahwa aku sudah mengambil keputusan yang tepat. Dan malam itu, saat aku menata loyang kue baru yang harum, aku membisikkan sesuatu pada diriku sendiri. Aku sudah berada di jalan yang benar. Sementara di luar sana, Ray mungkin menyesali keputusannya. Aku justru mulai menata hidupku yang baru, dengan hati yang akhirnya bebas sepenuhnya. Beberapa bulan setelah kejadian kebakaran coffee shop itu, hidupku berjalan sangat tenang. Bisnis kueku mulai dikenal orang, pesanan meningkat, pelanggan setia bertambah, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa cukup tanpa siapapun. Hingga suatu hari, seorang pria datang ke lapakku di acara bazar UMKM.
Dia berdiri lama di depan meja, membaca label rasa kue satu persatu. Ini buatan sendiri? Pria itu bertanya sambil tersenyum ramah. Iya mas, semua homemade. Aku menjawab pelan. Dia mengangguk, lalu menunjuk salah satu toples. Yang ini favorit. Aku tersenyum kecil. Yang itu paling banyak repeat order ya? Dia mencoba satu, dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Mata terbelalak sedikit, seolah terkejut oleh sesuatu yang menyenangkan. Enak banget. Dia bicara jujur tanpa dibuat-buat. Aku hanya tertawa kecil. Biasanya pelanggan bilang enak, tapi tidak dengan ekspresi seperti itu. Dia kemudian memperkenalkan diri. Namaku Arvin, pemilik toko roti yang sedang berkembang. Bukan orang kaya, bukan yang sok sombong, hanya seseorang yang benar-benar menghargai usaha orang lain. Sejak hari itu, Arvin sering membeli kueku. Kadang dia datang hanya untuk ngobrol sebentar, menanyakan, sudah makan belum, atau jangan kerja terus. Dan tidak seperti Ray, dia tidak pernah memintaku berhenti berjualan hanya karena kami semakin dekat. Sebaliknya, dia sering berkata, Luna, kamu berbakat, jangan berhenti ya. Arvin bicara dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Kalimat sederhana itu terasa lebih hangat daripada semua janji Ray dulu. Satu sore, setelah membantu menurunkan barang dari motornya, Arvin menatapku lama. Luna, Arvin bicara pelan. Aku menoleh. Iya, jawabku. Dia tersenyum kikuk. Kamu tahu nggak, tiap kali ketemu kamu, rasanya kayak pulang. Aku terdiam, hampir lupa bagaimana rasanya dihargai tanpa syarat. Arvin kembali bicara. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, aku serius. Kalau kamu belum siap, akan aku tunggu. Suaranya lembut, tidak menekan, tidak memaksa. Aku menunduk. Hatiku hangat, bukan meledak-ledak seperti dulu saat bersama Ray, melainkan tenang, stabil, dan terasa aman. Beberapa minggu kemudian, saat aku menutup toko kueku, aku menatap langit senja dan berkata pada diriku sendiri, mungkin ini waktunya membuka hati lagi. Arvin tidak pernah menggantikan masa laluku. Dia hanya menemaniku menata masa depan. Dia tidak datang saat aku terpuruk. Dia datang saat aku sudah kembali berdiri tegak. Dan itu membuat semuanya terasa lebih benar. Malam ketika aku akhirnya menerima perasaannya, Arvin memegang tanganku dan berkata, terima kasih sudah kasih aku kesempatan. Aku tersenyum. Senyum yang sudah lama hilang dari wajahku. Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat. Aku menjawab dengan jujur. Aku pernah berjuang untuk orang yang salah, tapi akhirnya cinta sejati datang sendiri, tanpa aku harus memaksa, mengejar, atau mengorbankan diriku lagi. Dan di sanalah kisahku benar-benar dimulai. Bunda, siapa nih yang pernah mengalami hal seperti Aluna? Pernah menemani seseorang dari nol, bahkan kasih modal, tapi akhirnya ditinggalkan saat semuanya sudah sukses. Boleh dong bagi pengalamannya di kolom komentar, supaya orang-orang tidak ada yang terjebak dalam hal seperti ini. Atau mungkin sedang ada dalam fase ini bisa segera sadar bahwa menemani seseorang itu boleh, tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Oke Bunda, demikian. Semoga bisa diambil pelajarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.